Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, para ikhwan, akhwat rahimakumullah. Pada pertemuan yang kedua, saya akan melanjutkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang pertama, saya sudah sampaikan 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah adalah talil Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quranul Karim. Tentu membaca yang dimaksud, yang pertama membaca ayat-ayatnya, yang kedua memahami makna yang terkandung di dalamnya, kemudian yang ketiga mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku muslimin, muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Kemudian golongan yang kedua, orang-orang yang dirindukan surganya Allah, wa hafizil lisan, yaitu orang-orang yang mampu menjaga lisannya, menjaga mulutnya untuk tidak berucap, untuk tidak berkata-kata yang tidak ada manfaatnya, bahkan merugikan orang lain. Memang ada pepatah yang mengatakan lidah tidak bertulang. Satu kata yang keluar dari lisannya, manakala tidak dipikirkan sebelumnya, maka bisa jadi ada orang lain yang tersinggung, bahkan mungkin tersakiti hatinya. Itulah makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Oleh karena itu, satu kisah yang barangkali bisa menjadi pelajaran buat kita. Luqmanul Hakim, pada saat beliau menjadi seorang budak, menjadi seorang pengabdi, suatu hari tuannya menyuruh Luqmanul Hakim untuk menyembelih seekor kambing. Kata majikannya, Luqman, besok saya ingin makan dan lauknya daging kambing. Kau potong seekor kambing, kemudian tolong kau ambil 2 bagian yang paling enak di antara daging kambing itu. Setelah Luqmanul Hakim memotong seekor kambing, kemudian beliau mengambil 2 bagian yang dipesan oleh majikannya, yang kata majikannya 2 bagian yang paling enak. Diambil oleh Luqmanul Hakim lidah dan hati kambing, kemudian dimasak
disuguhkan kepada majikannya itu. Besok paginya majikannya pun menyuruh lagi kepada Luqmanul Hakim, wahai Luqman, hari ini pun aku ingin makan dan lauknya daging kambing. Kau potong lagi seekor kambing dan tolong kau ambilkan 2 bagian hari ini yang paling tidak enak. Setelah kambing itu dipotong, kemudian Luqmanul Hakim mengambil 2 bagian yang paling tidak enak yang dipesan oleh majikannya. Lagi-lagi Luqmanul Hakim mengambil lidah dan hati kambing. Kemudian majikannya bertanya, wahai Luqman, kenapa kemarin ketika aku minta 2 bagian yang paling enak, engkau ambilkan lidah dan hati kambing, dan hari ini aku pun minta bagian yang paling tidak enak, kau pun mengambilkan lidah dan hati kambing. Apa maksudnya, wahai Luqman? Luqman berkata, wahai tuanku, 2 bagian yang aku ambil inilah yang bisa menjadikan manusia baik di mata Allah, dan sebaliknya bisa menjadikan manusia jelek dan buruk di mata Allah, yaitu lidah dan hati. Kemudian beliau menjelaskan, ketika manusia hidup di alam dunia ini bisa menjaga lidah dan hatinya, yakin dia akan menjadi manusia yang selamat di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, manakala dia tidak mampu menjaga lidah dan hatinya, dia akan menjadi manusia yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, oleh karena itu, terlebih di bulan Ramadan ini, mari kita belajar menjaga lisan kita untuk tidak berucap berkata yang tidak baik, berucap berkata yang dilarang oleh Allah, tapi jadikan lisan kita di bulan Ramadan untuk banyak berzikir, menyebut nama-nama Allah, membaca Al-Quranul Karim, sehingga lisan dan lidah kita menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan insya Allah ketika kita mampu menjaga lisan kita, kita termasuk orang yang selamat di hadapan Allah, dan semoga termasuk golongan kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan ibadah puasa hari ini menjadi ibadah yang baik, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh yang akan bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat, dan segala kekurangannya mohon maaf. Ilal liqa ma'as salamah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.